Terima kasih pemirsa, Anda masih setia di Motivator. Kami ingatkan kembali bagi Anda yang ingin bergabung, silakan telepon atau SMS ke nomor yang tertera di layar televisi Anda. Oke, kalau misalnya kita ingin jadi entrepreneur yang sukses nih, artinya dalam arti secara financial kita cukup aman, kita angkat telepon dulu. Halo, selamat malam. Halo. Halo, selamat malam. Dengan siapa? Halo. Halo, selamat malam, dengan siapa? Dengan Pak Anto. Pak Anton, suara televisinya boleh dikecilkan saja, dengarnya dari telepon supaya nggak bingung. Oh iya. Ya. Oke, silakan Pak Anton. Gini Pak, saya lagi nyoba buka usaha kuliner gitu Pak ya. Rene nggak pakai Pak. Go ahead. Terus? Kebetulan usaha yang saya jalanin jatuh, terus sempet nggak lancar gitu ya dalam segi usahanya. Sempet apa? Jatuh dan tidak lancar, oke? Kemudian ya saya sempet down terus. Sekarang saya kebetulan sekarang saya mempunyai semangat kembali gitu karena udah mempunyai konsep segala sesuatu. Karena dilihat dari kegagalan yang sebelumnya ya Pak ya, tapi sekarang kendalanya keluarga tidak mendukung. Sekarang mau bisnis apa Pak? Bisnis di bidang kuliner. Kuliner lagi? Ya, masih Oke. tetap di bidang kuliner. Oke. Menikmati nggak kalau melakukan itu? Kenapa milih kuliner? Yang saya rasain sekarang saya menikmatin. Nggak, waktu menjalankan kuliner itu kenapa? Karena kebetulan saya punya basic 8 tahun ya di bidang kuliner, di restoran saya kerja 8 tahun gitu. Tapi nikmatin nggak kalau ada di bisnis itu? Atau itu satu-satunya yang diketahui? Saya setelah jatuh itu sekarang saya menikmatin. Justru saya mulai bersemangat untuk maju terus. Cuma sekarang dukungannya nggak ada gitu kan. Oke. Kita jawab on air ya. Oh ya. Terima Terima kasih. kasih Pak Anton. Oke, silakan Rene. Saya ini mohon maaf ya, dari suara nggak bisa dapat banyak informasi. Tadi informasinya juga sedikit sekali. Tapi yang saya rasakan yang dicari oleh Anton ini dukungan dari keluarga. Kalau keluarga itu mau mendukung, keluarga akan melihat dulu ke Anton kenapa menjalankan ini. Ya kan, kalau mereka melihat dulu pernah gagal dan sekarang mau mencoba lagi, tentunya butuh upaya lebih keras dari Anton. Bukan hanya untuk meyakinkan mereka, tapi juga meyakinkan diri Anton sendiri bahwa this is the business for me. Masih belum terdengar dari suaranya. Karena waktu pertama kali tadi saya tanya, kenapa melakukan kuliner? Jawabannya adalah karena 8 pernah tahun bekerja 8 tahun. di restoran. Yang saya tanya itu, yang saya harap, ya maksudnya, saya masih belum mendapatkan gregetnya dari jawabannya. Ya, bersemangat itu pilihan Anton. Untuk menjalankan apapun bisa punya semangat, bisa punya keinginan, bisa punya keberanian, itu pilihan. Keberanian itu nggak datang dari keluarga saja, tapi juga dari pilihan. Nomor satu yang muncul adalah itu. Dan saya pikir ada beberapa hal yang harus Anton lakukan sekarang. Nomor satu adalah mencoba meramu ulang apa sih yang coba dilakukan dan coba presentasikan ke keluarga sekali lagi. Ya kan? Minta dukungan mereka secara terbuka. Bukan sebagai seorang yang memohon dikasihi, ya, dapat belas kasihan, tapi sebagai seorang yang punya keyakinan bahwa ini usaha yang akan jalan. Karena keyakinan itu adalah awal dari segalanya. Kemudian apakah sudah punya, bahasa saya, cushion. Cushion itu seandainya bisnis yang ini gagal, udah punya rencana belum? Udah ada backup plan belum? Atau setelah usaha yang ini gagal, nggak tahu, nanti lihat aja. Nah itu kan nggak bertanggung jawab. Ya, jadi pastikan istri, keluarga tenang bahwa paling tidak punya kebutuhan untuk 6 bulan ke depan seandainya tidak ada pendapatan. Kalau itu belum dapat, kejar yang itu dulu Anton. Dana darurat Ya, kalau kata jadi nggak bisa sembarangan langsung nyebur ke bisnis. Kenapa? Karena punya keberanian.
Ya enggak bisa. That's not enough. Ya Oke, kan? kita baca SMS dari Lucy di Padang. Coach, saya seorang karyawan, saya merasa bosan menjadi seorang karyawan dan mau mencoba membuka usaha. Apa saja yang harus saya lakukan agar usaha yang akan saya coba kelak akan menguntungkan? Nomor satu, Lucy, lupakan soal untung. Nomor satu, Lucy, yang harus Lucy lakukan adalah tanya ke diri sendiri. Bosen kenapa? Orang bosen itu karena nggak punya tujuan. Orang bosen itu karena nggak punya kepedulian. Kalau usaha dijalankan tidak dengan kepedulian, tidak dengan tujuan, maka sudah saya pastikan 99,99% gagal. Kalau sekarang gagal, yang paling dipecat, ya kan? Tapi kalau sebagai punya usaha gagal, siapa tahu udah ada orang yang bekerja untuk Lucy waktu itu. Mau gimana? Oke, jadi mulainya itu bukan cari bisnis yang untung. Mulainya itu tanya ke diri sendiri. Hey, purpose saya nih apa? Ingat cerita Bambang Suwerda tadi? Saya ada cerita satu lagi, Chantal, namanya Nadia Said. Umurnya baru 21 tahun, dia punya 30 orang yang bekerja untuk dia. Karena dia ngumpulin, tau gak apa? Sampah bunga. Yang dia lihat wasted, karena bunga-bunga yang diterima itu oleh florist hanya yang tingginya lebih dari 60 cm. Jadi yang di bawah 60 cm dipapras, dibuang. Dan anak ini ngelihat, hey, kayaknya ada opportunity nih kalau saya bisa lakukan sesuatu, dan sampah bunga jadi bisa terselesaikan, nggak cuma sekedar ngotorin, tapi bisa jadi sesuatu yang bermakna. Dan dia bikin essential oil yang sekarang sudah memproduksi. Jadi bisa jadi buat pijat, bisa jadi buat sabun, itu dari Garut. Bunga-bunga bekas, bunga sampah bunga dia jadikan seperti itu. Saya mau Lucy berpikirnya seperti itu. Bukan berpikir, gue bosan ngapain ya. Bukan. Berpikirnya adalah, saya peduli akan apa. Percaya deh, kalau berangkatnya dari kepedulian, hal yang paling susah ada jalan keluarnya. Tapi kalau berangkatnya cuma dari urusan duit, yang penting untung, bukan untung yang didapat malah buntu. Oke. Kita akan lanjutkan lagi, kita break dulu pemirsa. Bagaimana mempertahankan satu profesi agar membuahkan hasil? Pastikan bersama kami, Motivatalk akan segera kembali.